Sudah cukup atau nanti bisa kita kembangkan? Saya kembalikan kepada Mas Zogi. Baik, alhamdulillah, masya Allah Ustaz Fahmi luar biasa pemaparannya. Ini ternyata kalau kita kaitkan dengan tadabbur Al-Quran, ternyata nabi-nabi terdahulu ya Ustaz, dia bahkan sampai Ashabul Kahfi ini ternyata juga dinamakan lockdown ya Ustaz ya. Masya Allah. Ini baru apa ya, kita dapatkan juga insight seperti ini Ustaz, sehingga ada juga tadi yang komen juga, masya Allah ini pemaparannya luar biasa di malam hari ini. Dan insya Allah kita langsung buka saja Ustaz untuk sesi tanya jawab, karena sekarang sudah hampir mau jam 9 ya Ustaz ya. Kita buka, sahabat semua, rekan-rekan yang ingin bergabung bertanya dengan Ustaz di malam hari ini, boleh bisa menggunakan layanan voice Zoom-nya. Rekan-rekan langsung bisa sambungkan bersama kami dengan icon raise hand-nya ya sahabat semua ya. Dan juga bagi rekan-rekan yang juga ingin bertanya di kolom partisipan, boleh. Sambil menunggu Ustaz, ini ada pertanyaan juga berkaitan mengenai tadabbur Al-Quran atau membaca Al-Quran. Yang tadi disampaikan bahwasanya Al-Quran itu adalah syifa Ustaz. Tapi kenapa ada orang yang mungkin suka membaca tapi dalam segi kondisi hidupnya juga masih mungkin masih berpenyakit atau lain sebagainya Ustaz? Bagaimana nih penjelasannya Ustaz? Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya akan saya jawab dulu pertanyaan yang ada di Q&A ya di sini ya. Oh baik. Boleh izin? Ya, silakan Ustaz. Ustaz, mohon tolong bagaimana ini kita menyikapi oknum-oknum masyarakat yang menolak pemakaman jenazah. Jenazah yang merupakan suspek atau positif COVID-19 ini jangan kita tolak ya. Nauzubillah. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ini kewajiban loh ya dalam Islam. Jangan sekali-kali kita abaikan. Ini kalau kita langgar berarti kita menentang Rasulullah SAW. Kita nggak akan dapat syafaatnya Rasulullah. Ya, kita nggak akan dapat rahmatnya dari Allah kalau kita tidak memenuhi hak seorang muslim atas diri kita. Apa seorang muslim punya hak? Kalau sakit dijenguk, ya. Kalau meninggal, ya ditakziahi. Ada hak untuk apa? Disolati. Ya, ada hak untuk dikuburkan jenazahnya. Ya, kita harus melaksanakan hak-hak itu sebagai orang yang masih hidup. Kita juga tidak mau nanti kalau mati orang menolak pemakaman jenazah kita. Tolonglah, ini jangan sampai ya kejadian seperti itu cukup terjadi satu kali. Jangan sampai ada umat Islam, umat Rasulullah menolak pemakaman jenazah saudara kita yang tertimpa atau terkena wabah taun ini atau wabah COVID-19 ini. Ya, tentunya dari pihak rumah sakit kan sudah melakukan SOP ya, yang sangat ketat untuk menjamin atau setidaknya dengan upaya yang sungguh-sungguh supaya jenazah itu tidak menularkan ya. Itu ada berapa kali itu? Saya punya posternya itu, dia dimasukkan dulu di plastik, kemudian baru dikafani, setelah itu diplastikin lagi, lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik, lalu dimasukkan lagi ke dalam peti jenazah. Itu kan sudah berlapis-lapis prosedurnya ya. Jangan kita kemudian menolak saudara-saudara kita yang meninggal ya, itu karena COVID-19. Jangan sampai, apalagi mereka ini yang meninggal karena COVID-19 itu bagian dari meninggal karena taun. Mereka mati syahid, subhanallah, syahid akhirat ya. Al-mat'un syahid, kata Nabi SAW. Orang yang mati karena penyakit taun, wabah yang ganas, itu dia mati syahid. Masa kita orang Islam menolak pemakaman jenazah saudara kita yang mati syahid? Allahu Akbar. Nah, saudara yang dirahmati Allah, yang kedua di sini ya, tadi dari Pak dari Pak Haryanto ya. Nah, sekarang yang kedua dari Pak Taufik nih. Pak Taufik, Assalamualaikum Ustaz. Masalah fatwa MUI yang bolehkan tidak salat Jumat atau salat Jumat ini, tidak sedikit teman-teman kita mengambil pendapat ulama-ulama lain yang bertentangan dengan fatwa itu.
sering kita temukan di broadcast, WA dan sebagainya. Dan teman-teman kita bilang bahwa ini ikhtilaf, jadi boleh ikut fatwa MUI, boleh ikut pendapat ulama lain. Nah, ikhtilaf gini ya, bagaimana saya mau ngomong ini? Ya, ikhtilaf dalam kondisi normal. Ahlan wa sahlan. Ya, Anda mau berbeda pendapat ya, dengan ya, berdalih kepada ulama manapun, dengan mazhab manapun, dalam keadaan kondisi kita normal, silahkan. Tapi ini kita sedang darurat kesehatan masyarakat. Ya, ini jadi pandemi global, nggak main-main. Ya, ulama dunia Islam, ya ada Al-Azhar Mesir, ada Dewan Senior Ulama Arab Saudi, ada Dewan Ulama Qatar, ya, dari Malaysia, dari Indonesia. Ini sudah hampir menjadi ijma'nya ulama, konsensus ulama. Kalau ijtihad pribadi, ya seorang mujtahid, ahli fikih berbeda dari ijma' ulama, kita nggak bisa ambil. Ya, walaupun ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad. Tetapi ijtihad yang mayoritas ulama menghasilkan satu kesimpulan yang sama, pasti itu lebih berhak dan lebih afdal untuk kita ambil, ya, karena mereka adalah ulil amri dalam bidang keagamaan, ya. Nah, para ulama ketika berfatwa itu, mereka mendengarkan paparan dari para ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya. Dokter, ya, ahli bidang yang lain, ketika dia nanya masalah agama, ibadah, mahdoh, sholat, hukum puasa, zakat, dia tanya sama ulama, dia dengerin. Ketika ulama mau fatwa tentang masalah kesehatan seperti ini sekarang, kita ulama yang dengerin apa kata ahli medis. Ya, jangan kita sepelekan. Ya, jadi harus proporsional. Jadi jangan hanya mohon maaf, mungkin kata-kata saya agak keras. Jangan kita egois dalam beragama. Jangan kita ini dalam tanda petik, saya tidak ingin mengatakan ini semua, tapi terpaksa. Ya, mabuk agama. Ya, mabuk untuk ibadah. Betul, bagus. Sungguh-sungguh ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Saya setuju 1000%, bukan 100% lagi. Ya, tapi itu dalam kondisi normal, ya. Tapi dalam kondisi seperti ini, ayo kita harus berkontribusi, berjihad, ya, untuk ikut serta memutus mata rantai penyebaran virus ini. Ya, ini kan virus ini dia bisa hidup kalau ada media, ya, jembatannya mesti kita putus. Kalau jembatannya udah kagak ada, hilang semua, dia mau hidup dari mana? Mati dia nanti. Nah, begitu. Itu yang dikatakan oleh sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Apa beliau nasihatkan kepada penduduk Syam? Ya, wabah ini adalah seibarat api yang menyala. Dan kalian manusia adalah seperti kayu bakar. Maka jangan bertemu antara api dan kayu bakar dalam satu tempat. Harus dipisahkan. Api tidak akan hidup, tidak akan menyala kalau tidak ada kayu bakarnya. Itu logika yang luar biasa yang disampaikan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ya, mereka ini kurang apanya? Kurang soleh kan sahabat Amr bin As? Umar bin Khattab kurang soleh dia. Ya, Amr bin As nggak soleh dia. Soleh, keluar lahir batin insya Allah. Ya, dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Umar bin Khattab. Ya, kurang soleh apanya beliau? Kurang doanya apa? Kurang tawakalnya apa beliau? Ya, ketika di tempat yang terjangkiti wabah itu, beliau teringat sabda Rasulullah SAW. Ada perintahnya. Kalau kamu mendengar ada di satu negeri ada penyakit yang menjangkit, fala tadkhulu. Ya, kalau kamu di luar, jangan kamu masuk. Dan yang sudah ada di dalam, jangan kamu keluar. Kenapa? Jangan kamu sengaja ingin tertular dengan masuk situ. Nah, yang sudah di dalam, jangan sengaja kamu keluar untuk menularkan
kepada orang lain yang ada di luar. Nah, itu panduan Islam, sudah jelas. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak setuju alasan ikhtilaf ini dipakai. Ya, mohon maaf, ittaqullah. Ya, bertakwalah kita kepada Allah. Jangan kita pakai alasan ikhtilaf sebagai pembenar, ya, sebagai dalih bahwasanya kita boleh menyelisihi termasuk ini juga pertanyaan dari Mas Fikri Zaman, ya, itu sudah saya jawab, ya, sudah sama. Ya, yang dari Mas Zorgi tadi, maaf, tolong diulangi. Baik, Ustaz. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustaz, karena sudah lewat dari 8 menit. Kalau ini mungkin mewakili juga rekan-rekan saya pribadi yang banyak yang bertanya, kenapa kalau ada orang yang masih membaca Al-Quran tapi masih sama perangainya atau masih sama akhlaknya atau penyakitnya masih sama begitu, Ustaz. Nah, ini kenapa? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang yang rajin baca Quran, ya, pertanyaannya kenapa kok perangainya nggak berubah? Ya, kadang-kadang masih ada maksiat, kadang-kadang masih ada lalainya juga sama Allah. Ya, memang begini, ya, perbaikan hati itu berproses. Ya, lebih baik kita membaca Al-Quran daripada kita tidak baca Al-Quran. Jangan dengan alasan itu melihat orang itu banyak baca Quran, hafal Qurannya, tapi perangainya begitu, lebih baik kalau begitu saya nggak mau baca Quran deh. Nah, jangan begitu, ya. Jangan jadikan, ya, perangai orang yang keliru jadi sebab alasan kita untuk tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, kita ambil positifnya. Apa positifnya? Begini cara berpikirnya. Tuh, orang yang baca Quran aja belum tentu jaminan akhlaknya baik, apalagi yang nggak pernah baca Quran, kan begitu, apalagi nggak pernah interaksi dengan Quran, celaka ente. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah sekarang yang pertama, ya, sebisa mungkin kita untuk banyak mentadaburi Al-Quran, ya, dengan kita membacanya dengan baik, ya, kemudian kita berusaha memperbaiki diri kita. Dan perbaikan itu bertahap, tidak bisa langsung 100% mulai dari bacaan. Kalau udah senang baca, ya, kita tadaburi. Dari tadabur masuk meresap ke dalam hati, baru bisa mengubah sikap orang itu. Ya. Jadi nggak otomatis orang baca Quran otomatis jadi akhlaknya baik, enggak. Dia mesti ada proses, ada tahap. Bukan hanya baca, bukan hanya lisan yang bergerak. Ini juga paham. Masuk ke hati. Masuk ke hati baru melahirkan amal. Itulah tadabbur. Ya? Jadi tadabbur bukan hanya baca Quran, tapi memahami Al-Quran, mengkaji isinya, dan mengikuti petunjuk halal haramnya. Itu baru lahirlah amal, merubah akhlak seseorang. Karena dia berinteraksi dengan Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi lebih paham kebenaran begitu saja. Nah, ya, membaca Al-Quran. Baik, alhamdulillah. Nampaknya itu interaksi terakhir Ustaz, karena sekarang sudah lepas 11 menit lepas dari pukul 21. Insya Allah di pekan depan kita bertemu kembali Ustaz dalam kebersamaan yang sama. Mungkin sebelum berpisah, adakah garis merah atau garis besarnya yang akan disampaikan Ustaz di malam hari? Silakan. Baik. Mungkin saya dirahmati Allah dimanapun berada. Mungkin masih ada pertanyaan di sini, saya lihat. Nanti boleh pertanyaan dikirim, ya, melalui WA saya, ya, melalui Mas Jorgi juga bisa, atau langsung saya juga bisa. Nanti silakan. Ini masih ada datanya di sini. Apa yang ingin saya pasarkan terakhir, ya, kata penutup adalah mari kita gunakan, ya, waktu kita yang saat ini. Kita sangat berharga punya waktu untuk banyak bercengkrama dengan Al-Quran, bercengkrama dengan keluarga, membangun keluarga Quran, bangun keluarga yang sakinah. Ini luar biasa. Ya, kita gunakan ini dengan sebaik-baiknya, ya. Dan tadabbur Al-Quran insya Allah akan menjadi solusi, menjadi obat penawar bagi kita, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara." Allah alam bisawab.
mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi ya minggu depan, Sabtu malam minggu depan ya, ajak teman-teman yang lain, insyaallah akan dapat kita keberkahan dan manfaat dari tadabbur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Fahmi Salim atas kebersamaannya di malam hari ini, kurang lebih sejam kita sudah bersama, dan rekan-rekan juga kami ucapkan terima kasih yang sudah bergabung menyimak kami di malam hari ini, juga bertanya, dan mudah-mudahan tadi pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh Ustaz Fahmi tadi insya Allah kita coba akan share ataupun juga kita akan langsung hubungkan dengan Ustaz Fahmi setelah ini insya Allah.